Menteri ATR BPN Nusron Wahid membenarkan adanya sertifikat hak guna bangunan yang berdiri di kawasan Pagar Laut, Tangerang, Banten. Nusron Wahid menyebut pihaknya masih akan memastikan apakah HGB itu ada di dalam atau di luar garis pantai. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut. Pemasangan pagar bambu di Laut Tangerang, Banten masih menjadi sorotan publik. Bahkan terungkap, wilayah pagar laut tersebut dalam website Bumi Kementerian ATR BPN telah disertifikasi dengan status hak guna bangunan atau HGB. Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid pun mengakui bahwa wilayah pagar laut misterius itu sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Nusron mengungkapkan jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang. Di antaranya, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang milik perseorangan serta 17 bidang surat hak milik atau SHM. Berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Namun, untuk saat ini Nusron belum bisa memastikan apakah sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang berada di dalam atau di luar garis pantai. Apabila hasil koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial menunjukkan adanya sertifikat HGB maupun SHM yang berada di luar garis pantai, maka sertifikat tersebut akan dievaluasi dan ditinjau ulang. Kami hari ini mengutus dan memerintahkan kepada Pak Dirjen SPPN, Pak Firgo, ini orangnya, untuk melakukan koordinasi dan ngecek dengan Badan Informasi Geospasial mengenai masalah garis pantai yang ada di kawasan Desa Kohot tersebut. Apakah sertifikat bidang tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai? Karena kita harus cek dan kita pastikan. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85, sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang. Untuk mengecek keberadaan, apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Sejak mencuatnya kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 km ini, Desa Kohot menjadi salah satu titik yang disorot. Beredarnya video yang memperlihatkan oknum kepala Desa Kohot tengah berada di lokasi memicu berbagai spekulasi. Namun, saat dimintai konfirmasi, sang kepala desa memastikan saat itu dirinya tengah melakukan sidak atas laporan warga terkait aktivitas legal pemasangan bambu di bibir pantai Desa Kohot 2 tahun lalu. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar. Saya bilang, ini ada apa Pak? Saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya nunjuk. Dan saya bilang, Pak, kalau misal Bapak ngebatasin tanah dia, emang kebetulan tanah dia itu tanah milik, ada akta jual belinya, saya dilihatin ke saya juga. Dan udah abrasi, emang di Kohot ini banyak yang abrasi dah. Ada yang abrasi, termasuk orang tua saya juga abrasi. Dan abrasi ini udah lama ya. Jadi itu foto 2 tahun yang lalu. Kementerian ATR BPN memastikan akan memeriksa beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di kawasan Pagar Laut Tangerang, Banten. Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk memastikan semua proses berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum.
Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, belum terungkap siapa pemiliknya. Pagar laut di Tangerang memunculkan polemik baru. Sejumlah area pagar laut itu ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan, dan Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH AP PP Muhammadiyah Gufroni. Bapak-bapak, selamat sore. Selamat sore. Sore semua. Ya. Sore. Saya ingin ke Pak Doni dulu. Pak Doni ingin memastikan tadi di dalam video yang dibuat bersama-sama antara Menteri KKP dan Kasal mengatakan bahwa Rabu, itu artinya lusa, pagi akan berkoordinasi dan Rabu siang akan membongkar pagar ini. Itu semuanya akan dibongkar. Ada yang mengaku atau tidak mengaku itu punyanya atau seperti apa, Pak Doni? Ya, terima kasih. Seperti tadi yang sudah diumumkan juga oleh Pak Menteri di Istana ya, selesai dipanggil Pak Presiden. Pak Menteri itu memberikan waktu 2 kali 24 jam ke Dirjen PSDKP kami, Pak Pung, untuk mengkoordinasikan pembongkaran, mengkoordinasikan dengan institusi keamanan maritim, mulai TNI AL, Bakamla, Polairut, KPLP, untuk membuat rencana operasi pembongkaran. Mulai hari ini sampai nanti Rabu. Rabu itu para pimpinan paginya dulu rapat, setelah itu siangnya dibongkar. Rencana operasi harus dibuat dengan matang karena tantangannya berat ini. Masalah mobilisasi personil, armada, dan olah gerak. Karena kita maunya datang dengan personil yang besar, waktu yang kepakai untuk membongkar harus pendek gitu loh. Nggak boleh lama-lama di laut personil, kasihan. Nah ini makanya 2 kali 24 jam Pak Menteri memberikan waktu kepada Pak Puk mengkoordinasikan semua ini. Oke, jadi kalau misalnya nih Pak Doni, ini kan kita berandai-andai ya. Di hari Rabu pagi itu ada yang mengaku itu pagar saya, itu jadi tetap akan dibongkar atau bisa jadi tidak jadi dibongkar pagarnya? Kita sudah melakukan penyegelan dan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, untuk zona tersebut tidak boleh, bukan zona peruntukan pagar laut. Jadi justru kalau ada yang tadi berandai-andai mengatakan mengaku pemilik, itu enak banget. Kita akan suruh dia yang bongkar, dia yang biayai pembongkaran. Nah, tapi kan tadi Pak Menteri sudah bicara di Istana juga, sesuai arahan, kalau misalnya nggak ada yang ngaku, ya itu dianggap punya negara, negara yang turun buat bongkar gitu. Oke, Pak Doni, ini kan sempat sudah dibongkar sebetulnya oleh TNI Angkatan Laut, tapi dihentikan karena Menteri KKP mengatakan itu bisa jadi nanti merusak bukti dari penyelidikan. Sekarang sudah berubah sikap atau seperti apa, Pak Doni? Tadi seperti dilihat ya, di video tadi di Metro udah diputar, sebenarnya tidak ada silang pendapat. TNI AL dan KKP itu sebenarnya sepakat untuk menjaga ruang laut kita agar selalu sehat ya. Jadi nggak ada yang silang pendapat. Konsen Pak Menteri kami itu sebenarnya masalah koridor hukumnya. Karena kita lagi sedang proses penyelidikan, kita maunya semuanya sesuai koridor hukum. Salah satu alasan yang 2 kali 24 jam itu juga seperti itu. Karena kan kita lagi manggil orang nih, manggil orang yang ngaku-ngaku pemilik nih. Nah ini kita mencoba memenuhi koridor hukum itu. Nah ini kan orang kalau udah dipanggil ternyata bukan dia dan apa sebagainya, tapi proses hukum itu kita penuhi gitu loh. Aspek itu yang Pak Menteri ingin penuhi sebenarnya. Jadi saya ingin menegaskan lagi Pak Doni, Rabu siang itu lusa dari hari ini, itu pagar bambu akan dibongkar bersama-sama oleh Kementerian KKP dan TNI Angkatan Laut seluruhnya. Begitu ya Pak Doni ya? TNI Angkatan Laut dan semua unsur keamanan maritim kita. Kita akan mengajak Polairut, kita akan mengajak KPLP, kita akan mengajak Bakamla.
Baik, kita nantikan itu dan terima kasih Pak Doni yang sudah bergabung dan saya ingin bertanya dulu ke Pak Daniel Johan. Pak Daniel, ini kan ada tadi konferensi pers oleh Menteri Nusron Wahid, Menteri ATR BPN yang mengatakan ada HGB, sebagian ada SHM, ada nama-nama PT-nya dan dipersilakan untuk mencari tahu siapa yang memilikinya. Lalu Pak Nusron juga mengatakan akan memeriksa, besok akan ada hasilnya, bahwa apakah HGB ini di dalam pantai atau di luar pantai. Kalau di luar pantai, kata Pak Nusron, itu akan dievaluasi ulang, bisa dicabut. Pertanyaan saya Pak Daniel, kalau ternyata menurut peta tahun 82, itu ternyata adalah memang tanah. Artinya di dalam garis pantai. Jadi HGB-nya itu akan batal atau seperti apa Pak Daniel? Ya, kepastiannya tentu harus ditanya dengan Menteri ATR BPN ya. Tetapi yang pasti adalah kalau memang itu berada di luar garis pantai artinya di bawah laut, itu merupakan suatu pelanggaran yang serius. Karena tidak boleh laut itu dikapling, ya kan? Pertama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk melanggar Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Ya. Sehingga laut itu nggak bisa dikapling, apalagi ada HGB atau hak milik baik individu maupun perusahaan. Sehingga saya rasa yang paling harus dilakukan adalah pemerintah perlu segera mengungkap sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa ini bisa terjadi. Serta kalau memang ada pelanggaran, harus ada menindak secara tegas pelaku yang melanggar. Ini kan agak repot juga nih Mas Daniel, karena kan Pak Nusron tadi mengatakan surat-suratnya, dokumennya muncul sejak tahun 1982. Mungkin pihak-pihak terkait sudah, jangan-jangan sudah tidak ada lagi. Ini akan menjadi terang benderang besok seperti dijanjikan Pak Nusron atau seperti apa Anda lihat? Kita berharap dalam waktu tidak lama ya, dalam waktu singkat ini harus bisa dijelaskan kepada masyarakat ya. Sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran yang semakin liar saat ini, karena kesimpang siuran akan semakin menurunkan di bawah pemerintah, ya kan? Karena ini masyarakat butuh penjelasan bahwa persoalan ini memang bukannya suatu pelanggaran, bukannya suatu kesepakatan jahat berbagai pihak ya untuk menguasai laut tanpa secara melanggar peraturan. Kalau temuan dari para pihak, Mas Daniel, bahwa memang HGB ini dimiliki oleh entitas bisnis yang kemudian juga terkait dengan selama ini desas-desus soal reklamasi, itu ternyata benar. Ini artinya apa Mas Daniel? Ya artinya lihat apakah penguasaan HGB itu sesuai dengan peraturan undang-undang atau melanggar. Kalau melanggar kan dia harus mempertanggungjawabkan dihadap pelanggaran undang-undang tersebut. Kalau misalkan itu nama perusahaan itu kan atas nama sekian perusahaan dan pribadi bahkan hak milik. Kita juga harus lihat misalkan kalau memang pertama dokumen yang ada dari tahun 80-an itu dokumen asli atau dokumen palsu. Yang memang sengaja dibuat untuk memalsukan, untuk menipu negara, ya kan? Yang kedua, kalau memang itu dimiliki, jangan-jangan perusahaan itu tahun 80-an belum ada. Bagaimana proses dia memilikinya? Iya. Jadi memang harus banyak yang masih lebih harus diperjelas lagi ya. Saya ingin ke Mas Gufroni. Mas Gufron, kalau kita lihat ada perkembangan yang semakin jelas, hari Rabu lusa akan dibongkar pagar bambunya. Lalu Menteri ATR akan memastikan siapa yang punya HGB itu. Berarti ini akan sudah semakin jelas atau memang masih harus dipelajari lagi? Apakah ini memang termasuk pelanggaran hukum atau seperti apa Mas Gufron? Ya memang sejak awal kami menduga bahwa tidak sekedar pemagaran bambu ya yang dianggap merugikan nelayan, tapi kami melihat semacam ada upaya sistematis menguasai lautan oleh kepentingan korporasi.
Dan itu kan terbukti dengan adanya HGB itu kan, dan juga SHM. Ini membuktikan bahwa negara gagal dalam mengelola wilayahnya. Jadi mau tidak mau ini semacam kita kecolongan. Bagaimana ketika kemudian laut yang menjadi akses publik milik negara kemudian dikapling-kapling sedemikian rupa diperjualbelikan untuk kepentingan korporasi, dalam hal ini adalah untuk kepentingan Pantai Indah Kapuk II. Dan tentu kami juga tetap mengapresiasi langkah-langkah yang sangat cepat yang dilakukan oleh kementerian terkait. Namun demikian tentu kita juga harus fokus terhadap persoalan penegakan hukumnya. Jangan sampai kita lebih kepada persoalan pemagarannya, tetapi penegakan hukum pidananya tidak dilaksanakan. Kami kan sudah menyampaikan pengaduan resmi ke Mabes Polri. Semestinya pengaduan itu segera untuk ditelusuri lebih lanjut oleh Barreskrim Polri. Dan menelusuri tentang informasi-informasi yang beredar saat ini tentang keterlibatan banyak pihak dalam persoalan pemagaran bambu dan jual beli kapling ini. Informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa sesungguhnya ini prosesnya sebenarnya bukan dari tahun 1982 ya yang kami dapat. Tetapi sejak tahun 2021 itu diterbitkan untuk supaya keluar sertifikat guna bangunan ini. Jadi perlu dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak masyarakat setempat. Dan sebetulnya clear ya bahwa itu adalah laut, sama sekali tidak ada kaitan bisa dulu ada abrasi ya. Lalu jangan juga kemudian kita terfokus kepada di mana garis pantainya gitu ya. Jadi kalau itu terjadi maka sesungguhnya kita akan kehilangan lautan kita yang sebetulnya untuk akses untuk umum. Baik. Kita harus jeda dahulu dan kami berterima kasih untuk bergabungnya Mas Doni yang kami tahu harus langsung mengerjakan tugas yang lain. Terima kasih Bapak-Bapak dan perbincangan ini akan kami lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Ultimatum disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km lebih dilakukan sesuai prosedur tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat, serta tak mengaburkan proses hukum. Menteri KKP memberi perintah kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, untuk membongkar pagar laut itu dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Tenggat waktu ini juga memberikan kesempatan kepada pemilik pagar laut untuk segera menyatakan diri. Pernyataan Menteri KKP itu justru berbeda dengan sehari sebelumnya. Di sela-sela acara bersih laut di Jimbaran, Bali, Sakti justru mempertanyakan alasan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut bersama warga. Menurutnya, pagar bambu itu bisa jadi bukti untuk menjerat hukum pelaku. Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yang nanam ya lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya, tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Nah setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Padahal, apa yang dilakukan TNI itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan pagar laut misterius itu dinilai telah mengganggu aktivitas warga di daerah pesisir. Melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Sebelumnya,
TNI Angkatan Laut sempat menunda proses pembongkaran pagar laut yang berada di perairan Tangerang, Banten. Ditunda lantaran sedang dilakukan evaluasi terkait alat yang digunakan dalam proses pembongkaran pagar laut. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan soal legalitas pagar laut ini bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dan Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH AP PP Muhammadiyah Gufroni. Saya ingin ke Mas Daniel. Mas Daniel, tadi Mas Gufron mengatakan kita jangan jadi salah fokus. Tidak perlu terlalu banyak melihat garis pantai atau abrasi, tapi harus memastikan bahwa memang pagar bambu, pagar laut itu terkait dengan pematokan kafling yang diduga memang adalah bagian dari persiapan entitas bisnis tertentu untuk melakukan reklamasi. Anda setuju atau bagaimana, Mas Daniel? Ya bisa seperti itu, karena itu kan sudah menjadi jurus lama ya, yang dilakukan di sejumlah daerah, termasuk dulu dilakukan di Makassar misalkan ya. Jadi warga itu dimodali, termasuk dalam konteks ini warga itu dimodali untuk melakukan pemagaran dengan harapan ada istilah ntar akan muncul tanah timbul ya. Tanah timbul itulah yang mungkin yang dalam persiapan untuk bukan persiapan, malah HGB dan sertifikat hak miliknya sudah terbit ya. Sehingga ini menjadi tugas aparat, tugas pemerintah, tugas penyidik untuk mengungkap secara detail, untuk mengungkap kebenaran, karena masyarakat menunggu sebenarnya apa yang terjadi. Sehingga berbagai kesimpang siuran itu menjadi jelas. Harus ada pihak-pihak yang jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap pengkaplingan laut yang memang menjadi kepentingan umum. Ya. Tidak boleh ada pihak yang memang di atas negara. Kalau hari Rabu nanti, Mas Daniel, KKP, Angkatan Laut, dan segenap stakeholders membongkar pagar bambu ini, artinya kan itu mengerahkan sumber daya dan dana milik negara ya. Ini kok enak sekali ya, yang membangun bukan negara, lalu yang membongkar jadi negara. Ini tidak menjadi presiden buruk, bagaimana Mas Daniel? Ya makanya aparat pemerintah harus segera mengungkap siapa yang bertanggung jawab, sehingga seluruh, termasuk ya, selain mempertanggungjawabkan tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk juga harus bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pembongkaran. Kalau Metro TV aja bilang nggak adil, gimana masyarakat umum? Ya, tapi bagaimana bisa membebani para pihak kalau tidak ada yang mengaku, Mas Daniel? Sampai sekarang kita bicara kan tidak ada yang mengaku itu pagar miliknya begitu. Ya kalau maling nggak pernah ngaku jadi maling, Mas. Itu tugas aparat lah. Mengungkap siapa malingnya. Itu maling yang bodoh, malah itu bukan maling yang benar. Mas Gufron, kalau nanti hari Rabu ini sudah dibongkar pagar bambunya, oke lah, katakan negara yang talangin dulu begitu ya biayanya. Muhammadiyah akan tetap mengejar siapa yang punya HGB, bagaimana HGB itu bisa muncul, atau memang ya sudah selesai saja? Ya saya kira tidak ya, karena pertama kan kita kemarin pengaduannya soal pemagaran bambunya nih. Kita sudah sampaikan ada 7 nama yang diduga terlibat di balik pemagaran bambu. Nah ini kan sekarang kan muncul baru soal HGB di atas laut. Dan tentu itu menjadi satu kesatuan ya dengan persoalan pemagaran bambu itu. Maka tentu kami dari LBH PP Muhammadiyah mendesak kepada aparat polisian ya untuk serius mengungkap orang-orang yang memang berada di balik terbitnya HGB, karena kami menduga bahwa ini adalah permainan kotor yang dilakukan oleh para mafia tanah dan itu selalu berulang. Jadi kami menyebut bahwa ini kan sebetulnya modus-modus lama yang selalu dimainkan oleh para mafia tanah. Dan kita lihat bahwa dalam beberapa kasus yang terjadi di Tangerang itu kan selalu menggunakan pola seperti itu. Misalnya, jadi seolah-olah tanah atas nama warga itu figuran, dia pakai data palsu ya, birik palsu.
dan itu sangat mudah didapatkan di kantor-kantor desa. Lalu kemudian dijual ke PT, ya. Kalau saya sebut PT ini kan seperti cangkang gitu ya, sebagai tempat penampungan. Baru setelah rapi semuanya, surat-suratnya sudah terbit, maka dijuallah ke pengembang yang melaksanakan proyek PSN Big 2. Jadi sama aja polanya, baik di daratan maupun di lautan. Cuma parahnya adalah lautan ini kan jelas milik negara. Tidak bisa dijadikan dalih bahwa ini dulu karena abrasi. Clear, kami sudah menanyakan ke warga. Memang ada abrasi, tetapi panjangnya tidak sampai 1 kilometer. Ya, tapi hanya sekitar ya paling banter hanya 30 meter. Nah, kalaupun terjadi misalnya bahwa di situ ada dulu atas nama siapa misalnya dulu bekas-bekas tambak, maka ini bisa dikategorikan sebagai penelantaran aset yang seharusnya dikuasai, harus dijaga agar jangan sampai terjadi abrasi. Itu jadi persoalan, dan itu jadi pertanyaan, bagaimana kalau tanah ditelantarkan, kan bisa jadi milik negara misalnya, dan seterusnya. Demikian, Mas Leonard. Baik, Mas Daniel, ini kalau bicara hak guna bangunan sudah ada, kan artinya kita bicara soal kepastian hukum juga ya. Kalau saya tidak tahu apa yang menjadi dasar HGB di atas laut ini. Yang saya tahu biasanya kan kalau mengukur surat tanah pasti ada patok-patoknya ya, ada batas utara, selatan, barat, dan timur. Lalu di sisi yang lain soal pagar bambunya, Menteri Kelautan mengatakan minta maaf karena tadinya mengira itu inisiatif nelayan. Ini lembaga-lembaga negara ini benar-benar senaif ini atau seperti apa Anda lihat, Mas Daniel? Senaif yang cerdas dalam tanda kutip itu. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya bagaimana itu? Masyarakat umum ya, di otak masyarakat umum yang nggak tahu apa-apa pun, ya orang menganggap ini kalau bukan konspirasi ya nggak mungkin lah sampai 30 km kan. Pertama nggak mungkin masyarakat itu swadaya. Ya. Jangankan masyarakat, PT aja yang punya modal besar kalau untuk sekedar untuk swadaya aja nggak mau dia. Apalagi kalau ambil belasan miliar. Apalagi masyarakat, apalagi masyarakat lain yang memang hidupnya sangat miskin, untuk membeli solar aja mereka susah, gitu kan. Nah, yang kedua, udah sepanjang itu nggak ada satu pihak pun yang tahu, bertanya, memahami, gitu. Jadi kalau bukan konspirasi apa namanya? Ini konspirasi kalau memang benar terjadi, Mas Daniel, hanya ada di level pelaksana lapangan yang ada di seputar desa Kohot dan lautnya, atau ini adalah konspirasi yang mungkin terjadi di level di atasnya, atau jangan-jangan paling atas, karena ini kan menanam pagar bambunya saja disebut-sebut sekitar 5 bulan. Sudah dari tahun 2024, Ombudsman juga mempersoalkan ini, tapi tidak menjadi perhatian juga. Ini cukup di level pelaksana lapangan atau memang harus dikejar, jangan-jangan ada yang di atasnya, Mas Daniel? Di seluruh level, tetapi sampai setinggi apa itu tugas Pak Gufron untuk mengungkap. Tugas Karena nggak mungkin hanya level di bawah. Level bawah mana berani mengerjakan kalau tidak mendapatkan persetujuan atau blessing dari yang lebih tinggi ya. Ya. Kalau kita melihat yang terjadi sekarang, Mas Gufron, ke depannya seperti apa? Ini sambil terus menunggu tentunya ya penyelesaian kasus ini. Saya jujur agak khawatir kalau nanti pagar itu hari Rabu sudah dicabut, nanti perhatian masyarakat jadi lenyap seketika juga, dan akhirnya masalah hukum terkait dengan legalisasi tanahnya kita semua lupa. Apa yang mau dilakukan Muhammadiyah, Pak Gufron? Ya, memang kan hari Jumat yang lalu kita sudah menyampaikan pengaduan resmi ya, Mas. Ya. Tentu saja kita berharap kepada Kapolri ya dan jajaran ke bawah untuk melakukan semacam investigasi menyeluruh, karena sebetulnya kasus semacam ini ya khususnya di Tangerang sudah menjadi perbincangan terkait dengan nama-nama yang diduga terlibat. Jadi saya kira tinggal dipanggil aja misalnya Polda, Polres atau Polsek, pasti dia akan tahu sebetulnya siapa yang bermain.
Baik. Jadi maksud saya tidak perlulah dengan menunggu laporan atau pengaduan, semestinya mereka atau aparat negara bisa secara inisiatif untuk membongkar skandal jahat ini. Ya. Jadi bukan semata-mata soal pemagaran bambu ya. Ya. Pemagaran bambu itu kan bagian dari upaya sistematis untuk melakukan apa yang disebut dengan penguasaan lautan ya oleh kepentingan oligarki. Ke depan saya pastikan bahwa itu akan jadi reklamasi seperti yang sudah berjalan ya misalnya di Kosambi dan di Teluk Naga. Itu kan polanya sama saja. Jadi sebetulnya bisa saja diaudit itu yang PSN yang di Kosambi dan di Dadap itu pasti terjadi polanya di awal-awal seperti itu. Baik, kita tunggu berarti ketegasan dari negara supaya kemudian kita masih tetap percaya, terutama ya Mas Daniel, bahwa Indonesia masih negara hukum, bukan negara kekuasaan. Terima kasih Mas Daniel Johan dan Mas Gufroni sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.